Guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, selamat jumpa kembali kawan. Bagaimana hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Dan tetap kuatkan mental, jiwa dan raga kalian. Mengingat kalau kita melihat bersama-sama ya, untuk rekondisi daripada keadaan market kali ini ya memang dalam kondisi yang kurang bagus ya kalau kita berbicara tentang market kali ini karena market masih didominasi dengan downtrend juga, penurunan juga gitu kan. Dan kalau kita melihat kan Bitcoin juga masih ya dia naik turun lah, belum belum begitu stabil ya. Dan ya kemungkinan besar untuk Bitcoin sendiri dia akan menargetkan persentase harga ya penurunan dia mungkin bisa sampai di retensi harga ini ya. Ini udah kesentuh sebenarnya walaupun hanya swingnya aja ada sedikit perlawanan harga. Dan semoga saja nanti hari ini dia bisa kembali masuk ke zona ini ya teman-teman ya, bisa kembali masuk ke zona area konsolidasi. Semoga nanti bisa nge-break area ini, lalu dia bisa grow up lagi. Tapi kalau nanti ini nggak bisa ke-break, otomatis kita akan melihat penurunan daripada Bitcoin yang jauh lebih dalam lagi. Ya, kalau dia terendahnya di sini, mungkin kita akan melihat Bitcoin ke area 50 ribuan seperti 52 ataupun 53.000 US dollar, yang dimana kalau Bitcoin turun sampai di kepala 50 ya secara keseluruhan altcoin pasti akan mengalami penurunan. Nah, di sesi kali ini teman-teman ya, sedikit informasi buat kalian semua tentang salah satu meme coin yaitu si SPX. Nah, kalau kita berbicara SPX teman-teman ya, sebenarnya SPX ini kan dari segi ATH-nya dia cukup mantap ya, cukup bagus dari segi ATH-nya. Kalau kita lihat dari time frame yang jauh lebih besar lagi, ATH daripada SPX kan dia sempat di area 2 dolar something, 2,2 US dollar ya. Dan untuk saat ini memang kita melihat dari weekly candle-nya, SPX ini udah masuk ke ranah area yang cukup nge-break ya, udah nge-break area supportnya dia di sini udah kejebol, dan notabene saat ini sedang terjadi yang namanya konsolidasi. Oke, sampai seberapa jauh konsolidasinya itu? Kalaupun nanti konsolidasi ini terclosing dalam kondisi dia itu breakout, maka si SPX itu akan kembali ke zona 50. Itu untuk terdekatnya mungkin bisa sampai di area 0,97 sampai di area 1,1 US dollar kembali. Cuma nanti kalau semisal nih dia nggak mampu untuk breakout lagi, ya dia akan down mungkin sampai di retensi area harga berapa. Ya mungkin kita akan melihat si SPX kembali ke area kepala 0, sini ya. Kita perbesar dulu untuk melihat teman-teman ya area yang mungkin akan ditargetkan. Nah, ya tentunya di area sini, sekitar area harga 0,025 ataupun nanti bisa sampai di area ya mungkin 0,03 something gitu ya. Dan kalaupun nanti semisal SPX ini ya, dia mau grow up lagi dan membuat ATH, ya ini target terdekatnya mungkin di kisaran area 2,5 ya. Karena memang market dalam kondisi yang kurang bagus juga ya saat ini. Market masih dalam kondisi downtrend secara overall, altcoin lainnya ya termasuk SPX ini juga mengalami down, token-token besar juga mengalami down ya. Jadi sebenarnya untuk pergerakan SPX cukup wajar juga gitu kan, karena dia downnya nggak langsung satu candle bearish down ke bawah. Nah, kalau kita melihat dari Etherscan, karena dia kan berada di jaringan Ethereum teman-teman ya, untuk SPX 6900 ini dia berada di jaringan Ethereum dengan holder kurang lebih 48 ribuan. Nah, 48.842. Dan kalau kita melihat dari segi holder di sini teman-teman ya, token bridge ini sekitar 12%. Dan kalau kita melihat dia ada mekanisme yang namanya pembakaran juga. Di sini kita bisa melihat ya, posisi kedua SPX itu diduduki oleh salah satu alamat pembakaran yaitu dead wallet-nya dengan total persentase pembakaran kurang lebih udah di 6,9% yang udah dibakar dari total supply. Itu dengan nilai value sekitar 19,6 juta US dollar, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari pembakaran, memang kecil pembakaran daripada si SPX ini, memang kecil, brother. Dan kalau kita melihat kan pembakarannya ya nggak nyampe satu SPX ya. Walaupun pembakarannya ini udah lama banget terjadi gitu kan. Ya paling dekatnya dia 87 hari yang lalu sekitar 0,001. Ya pembakarannya ada, cuman kan nggak signifikan juga. Ini 6.565 ini udah cukup lama ya. Dan kalau kita melihat dari segi ini, yang pegang ini Kraken, pegang lumayan banyak sekitar 2,5 ini ya, 2,5
Di sini rata-rata yang banyak pegang itu ya mungkin 1% ya, rata-rata di 1%. Setelah Kraken itu 1%, 1%. Dan kalau kita melihat dari segi SPX, apakah masih layak untuk kita pegang? Ya sebenarnya kembali lagi bro, namanya meme coin itu kan dia memang banyak banyak spekulasi lah. Tapi kalau kita melihat dari komunitas di sini masih sangat bullish. Dan kalau kita melihat berbicara tentang market, kalau nanti semisal nih market ini ya, Binance announcement untuk ngelisting daripada SPX ya, itu nanti gebrakan yang luar biasa. Karena kalau kita melihat dari sini kan Binance itu belum ada. Binance belum ada ya. Dia baru di Kraken, Coinbase. Kalau Coinbase dia udah ngelisting bro. Kalau kita berbicara tentang market perpetual, Binance ini udah ada, cuman di market spotnya belum ada dan dia pun ada di Hyperliquid juga. Sebenarnya untuk SPX nih, kalau kalian melihat dari sini ya, masih banyak yang optimis untuk pergerakan SPX. Nah, ya jadi semoga saja nanti SPX bisa core up lagi dan bisa membuat ATH lagi. Ya intinya kalian harus selalu disclaimer ya. Dan next, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bahas lain koin.